salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, untuk para calon siswa dan siswi yang berada di rumah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pada pagi hari ini, saya Ibu Edi Tarisia, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 1 Tamiang Layang, pada pagi hari ini akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan cara belajar yang efektif. Para calon siswa dan siswi yang ada di rumah, belajar efektif itu berarti proses belajar mengajar yang berhasil guna. Apa maksudnya proses belajar yang berhasil guna? Proses belajar yang berhasil guna berarti belajar itu mampu memberikan pemahaman tentang kecerdasan, ketekunan, mutu atau kualitas belajar, memberikan perubahan tentang tingkah laku kita yang baik, ya, sehingga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mampu menjadi manusia yang unggul dan berkualitas. Nah, para calon siswa dan siswi sekalian yang ada di rumah, untuk belajar efektif itu ada tips-tips yang perlu kita pelajari sebagai rahasianya. Apa tips-tips tersebut? Berikut saya akan sampaikan. Tips yang pertama yaitu membuat perencanaan yang baik. Nah, bagaimana cara kita membuat perencanaan yang baik? Ini akan diiringi dengan adanya suatu perencanaan kegiatan. Kapan kita mau belajar? Apa yang harus kita lakukan dalam proses belajar tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus disiplin dalam belajar. Disiplin dalam belajar berarti kita disiplin dalam waktu, tepat waktu mengerjakan sesuatu, dan tepat waktu dalam menyelesaikan sesuatu. Yang ketiga, rajin membuat catatan intisari dari pelajaran kita. Membuat rangkuman bagian-bagian penting dari apa yang sudah kita pelajari. Yang keempat, belajarnya harus serius dan tekun. Tips yang berikutnya yang kelima, jujur dalam kita mengerjakan pelajaran kita. Contoh, pada saat kita ulangan, pada saat kita ujian, maka kita harus jujur dalam melakukan pekerjaan tersebut. Tidak mencontek atau tidak membuat catatan-catatan kecil yang akhirnya kita ambil sebagai contekan. Yang keenam, aktif bertanya dan ditanya. Artinya apa? Jika kita belum jelas, maka kita bertanya kepada guru. Dan kita pun wajib ditanya. Jika bertanya, maka bertanyalah secukupnya. Yang singkat, jangan bertanya memuji orang lain. Yang ketujuh, tips yang ketujuh adalah latihlah rasa tanggung jawab kita. Nah, berlatih dengan tanggung jawab berarti kita melatih diri kita untuk menjadi seorang pemimpin. Tips yang kedelapan, selalu mengulang pelajaran. Materi pelajaran yang sudah kita pelajari itu perlu diulang kembali agar kita bisa mengingat kembali apa-apa materi pelajaran yang sudah dipelajari dan sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru kita di sekolah. Tips yang kesembilan, dengarkan penjelasan guru dengan baik. Ketika kita memperhatikan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru di sekolah dengan baik, maka niscaya pelajaran yang disampaikan itu akan kita pahami dan akan kita mengerti. Tips yang ke-10, banyak berlatih. Kenapa penting bagi kita untuk terus berlatih dan berlatih? Terutama untuk materi pelajaran yang belum atau tidak kita sukai. Karena begitu kita tidak menyukai salah satu pelajaran dan kita tidak pernah berlatih untuk materi pelajaran itu, maka semakin membuat kita tidak suka dengan pelajaran itu. Oleh karena itu, terus latih diri kita untuk materi-materi pelajaran yang tidak disukai. Yang ke-11, belajar dari pengalaman pribadi. Seseorang pasti punya pengalaman pahit, pengalaman tentang suatu masalah. Coba kita belajar dari pengalaman itu.
niscaya ada salah satu cara untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Yang ke-12, ikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ketika kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, maka di sana pun kita akan melatih diri kita untuk terus belajar mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Apapun materi yang disampaikan dalam pelajaran ekstrakurikuler itu, maka ikutilah itu. Tips yang berikutnya adalah tips yang ke-13. Istirahat cukup, makan, dan juga boleh melakukan aktivitas rekreasi. Semua itu dilakukan secara berimbang, karena itu kita harus mampu membagi waktu dengan baik. Yang berikutnya, yang ke-14, cari seorang pembimbing yang baik. Orang tua adalah salah seorang pembimbing yang baik selain guru. Jadi kita bisa bertanya dengan orang tua kita jika ada hal-hal yang tidak jelas, yang tidak kita pahami, yang tidak kita mengerti. Tip yang berikutnya, tip yang ke-15. Belajar dari metode berpikir yang positif. Dengan berpikir positif, kita akan mampu mengelola kemampuan kita berpikir secara baik. Oleh karena itu, tanamkan selalu pikiran yang baik dan positif, sehingga dengan begitu kita akan mampu menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada di dalam hidup. 2 materi tentang kurikulum 2013 dan juga tentang cara belajar yang efektif sudah saya sampaikan secara singkat, dan semoga materi-materi ini akan berguna, bermanfaat bagi calon siswa dan siswi sekalian saat sudah memasuki masa belajar di sekolah ini. Pesan saya, tetap di rumah, tetap sehat, tetap semangat menjalani hari-hari kita di masa-masa sulit seperti ini. Salam dan SMK